Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Trianto dengan NIM F1D018002 dari kelas Proyek Perangkat Lunak C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang software testing. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang konsep dasar testing. Pengertian testing. Menurut Hetzel, pada tahun 1973, testing adalah tiap aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu atribut atau kemampuan dari program atau sistem dan menentukan apakah telah memenuhi kebutuhan atau hasil yang diharapkan. Menurut Myers, pada tahun 1979, testing adalah proses eksekusi program atau sistem secara intens untuk menemukan error. Jadi, testing software adalah proses mengoperasikan software dalam suatu kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan atau menurut spesifikasi, mendeteksi error, dan validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Selanjutnya ada prinsip testing. Yang pertama, yaitu testing yang komplit tidak akan mungkin. Testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Alasan yang penting diadakannya testing adalah untuk mencegah terjadinya error atau bug pada sistem. Testing berbasis pada resiko. Testing harus direncanakan, dan testing membutuhkan independensi. Selanjutnya ada tujuan testing. Memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya, mendeteksi terjadinya error atau bug, serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user atau pengguna. Melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas, termasuk software, untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya. Dan terakhir, mendeteksi adanya error atau bug. Testing untuk mendeteksi kesalahan secara insentif, yaitu menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Selanjutnya ada manfaat testing. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan tingkat resiko yang dapat diterima. Menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error atau bug.
Menyediakan informasi untuk mendeteksi error atau bug secara dini pada sistem, mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem tersebut, dan terakhir, menyediakan informasi untuk kualitas produk software tersebut. Selanjutnya ada mengapa testing dilakukan. Testing berperan cukup penting untuk mengukur seberapa baik mutu aplikasi di mana user atau pengguna dapat memakai aplikasinya, seperti login dan menyimpan data. Tidak hanya untuk berfungsi, juga agar aplikasi yang dibuat tidak crash atau bug ketika terdapat data buruk yang masuk maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan dalam pengoperasiannya, seperti antisipasi dari typo, informasi yang belum lengkap maupun salah URL. Aplikasi wajib dapat mengambil dan mengolah data dengan mudah, serta menjaganya bila data tersebut memang hanya user atau pengguna tersebut yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya ada proses testing. Terdapat 3 bagian, yaitu komponen testing, integration testing, dan user testing. Pada komponen testing, terdapat 2 uji, yaitu pengujian komponen program dan pengujian modul, yang dimana dilakukan oleh komponen developer. Pada integration testing, pengujian kelompok komponen yang terintegrasi membentuk subsistem atau sistem dilakukan oleh tim penguji yang independen dan pengujian berdasar spesifikasi sistem tersebut. Dan yang terakhir ada user testing, di mana pada user testing tersebut adalah sebuah pengujian keseluruhan atau pengujian fungsionalitas pada sistem tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang testabilitas. Pengertian testabilitas. Testabilitas perangkat lunak adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, maka perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada jenis testabilitas. Yang pertama yaitu operability, yang dikenal semakin baik software bekerja akan membuat software dites dengan lebih efisien. Yaitu sistem mempunyai bug baru. Bug menambahkan biaya tak langsung pada proses testing dengan adanya analisa dan pelaporan. Tidak ada bug yang menghentikan eksekusi tes, dan
Produk berubah dalam tahap fungsional, memungkinkan pengembangan dan testing yang simultan. Selanjutnya ada observability. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda tes, yaitu hasil dari setiap keluaran harus menunjukkan hasil dari masukan. Kondisi sistem dan variabel dapat dilihat atau di-query selama eksekusi berlangsung. Kondisi dan variabel sistem lama juga dapat dilihat atau di-query. Dan terakhir, semua faktor yang mempengaruhi keluaran dapat dilihat. Selanjutnya ada controllability. Dengan semakin baik kita dapat mengendalikan software, semakin banyak testing dapat diotomatisasi dan dioptimalisasi. Yaitu semua kemungkinan keluaran dihasilkan dari berbagai kombinasi masukan. Semua kode dieksekusi dari beberapa kombinasi masukan. Dan format masukan dan keluaran harus konsisten dan terstruktur. Selanjutnya ada decomposability. Dengan pengendalian batasan testing, kita dapat lebih cepat dalam mengisolasi masalah dan melakukan testing ulang yang lebih baik. Sistem software dibangun dari modul-modul yang independen. Modul software dapat dites secara independen atau sendiri-sendiri. Selanjutnya ada stability. Semakin sedikit perubahan, semakin sedikit masalah atau gangguan testing. Perubahan dari software terjadi kadang-kadang. Perubahan dari software tidak terkendali. Perubahan dari software tidak dapat divalidasi pada tes yang ada. Software dapat melakukan perbaikan untuk kembali berjalan dengan baik atau disebut recovery dari kegagalan proses. Selanjutnya ada understandability. Semakin banyak informasi yang kita miliki, kita akan dapat melakukan tes lebih baik. Yaitu desain mudah dimengerti dan dipahami dengan baik. Keterkaitan antara internal, eksternal, dan share komponen dipahami dengan baik. Perubahan desain dikomunikasikan. Dokumentasi teknis dapat dengan mudah diakses. Dan dokumentasi teknis diorganisasi dengan lebih baik.
Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang metode-metode testing. Yang pertama yaitu adalah metode white box testing. Metode white box testing adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian dikompil ulang agar tidak terjadi sebuah kesalahan dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dengan menggunakan metode white box, analis sistem akan dapat memperoleh test case yang menjamin seluruh independent path di dalam modul yang dikerjakan sekurang-kurangnya sekali. Mengerjakan seluruh keputusan logikal, mengerjakan seluruh loop yang sesuai dengan batasannya, dan mengerjakan seluruh struktur data internal yang menjamin validitas. Selanjutnya ada metode gray box testing. Metode gray box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang kombinasi dari black box testing dan white box testing. Dalam black box testing, struktur internal dari item yang sedang diuji tidak diketahui tester, dan white box testing, struktur internal dikenal. Dalam pengujian gray box testing, struktur internal sebagian dikenal. Ini melibatkan akses ke internal memiliki data, struktur, dan algoritma untuk tujuan merancang uji kasus. Tetapi pengujian pada pengguna atau tingkat black box. Gray box berusaha menggabungkan kedua metode di atas, mengambil kelebihan keduanya, mengurangi kekurangan keduanya. Teknik verifikasi modern menerapkan combine method ini atau metode gray box testing tersebut. Selanjutnya ada metode black box testing. Metode black box testing ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Disebut juga pengujian behavioral atau pengujian metode atau pengujian partisi. Pengujian black box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program
yang akan ditesting atau dijalankan. Pengujian black box berusaha menemukan yang pertama, fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang pada sistem tersebut. Selanjutnya yang berusaha ditemukan yaitu adalah kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan kinerja, inisialisasi dan kesalahan terminasi, kesalahan performansi, dan kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir. Selanjutnya ada keunggulan metode white box testing. Yang pertama yaitu kebenaran program dalam mendefinisikan algoritma dapat diketahui secara langsung dengan pengolahan PET. Selanjutnya, menentukan kualitas pekerjaan coding dan pengaruhnya untuk standar coding. Selanjutnya, mampu mendeteksi kesalahan. Yang pertama, kesalahan logika. Digunakan pada sintaks if dan pengulangan, di mana white box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Lalu, ketidaksesuaian asumsi menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Dan yang terakhir, kesalahan ketik mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Bila tadi keunggulan metode white box, sekarang kekurangan metode white box testing. Yang pertama, jumlah biaya untuk white box testing lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk black box untuk ukuran software yang sama. Yang kedua, belum mampu melakukan tes ketersediaan, kehandalan, daya tahan beban, dan testing lain yang berhubungan dengan kebutuhan faktor-faktor untuk operasi, revisi, dan transisi. Yang terakhir, untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar
untuk melakukannya. Selanjutnya, keunggulan metode black box testing. Yang pertama, black box testing dapat menguji keseluruhan fungsionalitas pada perangkat lunak. Dan black box testing dapat memilih subset tes yang secara efektif dan efisien dapat menemukan cacat. Dengan cara ini, black box testing dapat membantu memaksimalkan testing investment. Setelah membahas keunggulan metode black box testing, sekarang kita membahas kekurangan metode black box testing, yaitu ketika tester atau penguji melakukan black box testing. Tester tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang diuji telah benar-benar lolos pengujian. Selanjutnya, kita membandingkan antara metode black box dan white box, yaitu tentang perbedaan metode black box dan white box testing. Yang pertama, dari segi white box. Dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA. Melakukan testing pada software atau program aplikasi yang menyangkut security dan performance program tersebut, meliputi tes kode, desain implementasi, security, data flow, dan software failure. Dan dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Pada segi black box, dilakukan oleh penguji independen. Melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Pengujian lebih ditunjukkan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bug atau vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut setelah dilakukan white box testing dan dilakukan setelah white box testing. Di mana maksud dari tersebut ialah black box ini dilakukan setelah kita melakukan testing white box. Maka black box ini dapat dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang basis path testing. Basis path testing atau pengujian basis path adalah teknik uji coba white box yang diusulkan Tom McCabe. Metode ini memungkinkan perancangan test case mendapatkan ukuran kompleks logikal dari perancangan prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan himpunan jalur atau basis set yang akan diuji. Berikut tahapan-tahapan basis path testing. Yang pertama, notasi diagram alir. Untuk menggambarkan pemakaian diagram alir, diberikan contoh perancangan prosedural dalam bentuk flowchart. Kompleksitas siklomatis. Pada basis path testing, hasil dari cyclomatic complexity atau kompleksitas siklomatis digunakan untuk menentukan banyaknya independent path. Independent path adalah sebuah kondisi pada program yang menghubungkan node awal dengan node akhir. Selanjutnya, melakukan test case. Metode uji coba basis path juga dapat diterapkan pada perancangan prosedural rinci atau program sumber. Pada bagian ini, akan dijelaskan langkah-langkah uji coba basis path. Dan terakhir, itu ada graph metric. Graph metric merupakan program lunak yang dikembangkan untuk membantu uji coba basis path atau struktur data.